Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Gimana kabar kalian? Semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya Bu Trisna di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai mempelajari bab 6 tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai makna bela negara. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kata kewajiban dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa dalam keadaan tertentu, negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dapat dipahami bahwa membela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan seperti polisi ataupun TNI saja melalui teknik dan strategi militer, namun juga hak sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Mengapa warga negara itu wajib membela negaranya? Hal ini bukan hanya karena peraturan perundang-undangan yang mewajibkannya, namun perlu dipahami bahwa warga negara itu sebagai bagian dari suatu bangsa yang menempati wilayah negara tersebut. Oleh karena itu, sudah selayaknya memiliki kesadaran akan kecintaan terhadap tanah airnya.
Apapun yang terjadi, jika sudah didasari rasa cinta, maka pengorbanan apapun juga akan dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bahwa upaya bela negara itu didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai tersebut adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Inti dari upaya bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya pasal 30 ayat 2 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya pasal 30 ayat 3 yang berbunyi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Selanjutnya pasal 30 ayat 4 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan pasal 30 ayat 5 yang berbunyi, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hubungan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsinya masing-masing. Peran dan fungsi tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Yang ketiga, dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Selanjutnya, TAP MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran TNI adalah sebagai berikut. Yang pertama, TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang ketiga, TNI melakukan atau melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Kemudian, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kepolisian nasional
yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Yang kedua, dalam menjalankan perannya Kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Dan yang ketiga yaitu undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 68, yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Demikianlah pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.